もう気が済んだ。こいつらをひざまずけ。この軍を英雄だの勇者だのと奈落の最下層だよ。Hey para kru movie senpai, apa kabar? Kembali lagi sama gue di channel yang selalu setia nemenin kalian menjelajah dunia anime tanpa ribet. Di sini kita nggak cuma ngebahas sinopsis biasa, kita bakal nyemplung ke alur cerita, ngupas karakter favorit, sampai kejutan-kejutan yang bikin kamu mewek atau ngakak. Buat yang belum nonton anime yang kita bahas, jangan khawatir, kita kasih konteksnya. Buat yang udah nonton, yuk kita bernostalgia dan temukan hal-hal yang mungkin kamu lewatkan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja menyelam ke alur cerita Mugen Gacha episode ke-7. Jangan lupa kalau suka sama konten kita, dukung dengan like, subscribe, dan lonceng notifikasinya diaktifin ya. Yaru. Scene diawali dengan lanjutan episode sebelumnya, di mana Kito mengaku dirinya sebagai Submaster yang berbeda dari mereka semua. Submaster adalah keturunan dari Master yang mempunyai darah mulia. Light yang memang sedang mencari informasi tentang Master. Karena kebetulan Kito mengaku sebagai keturunan langsung Master, Light pun mengubah rencana, di mana dia meminta Nemumu dan Gold untuk membawa Kito dan partnernya ke Abyss untuk menggali semua informasi yang ada di kepala mereka berdua. Nemumu dan Gold yang mau menangkap partner Kito. Orang ini yang merupakan seorang peneliti, tentu dia tidak jago bertarung. Oleh karena itu, inilah yang dia lakukan. Paman ini yang bernama Nak mengeluarkan dua hasil penelitiannya yang berupa gabungan antara monster dan manusia. Yang ini gabungan manusia dengan rock lizard, dan yang ini gabungan manusia dengan troll, yaitu sejenis raksasa dah pokoknya. Melihat wajah manusia yang tergabung dengan monster, Light ingat bahwa itu adalah seorang petualang yang hilang. Nemumu dan Gold sampai tercengang melihat kekejaman yang dilakukan Kito dan partnernya. Nak ngejelasin jika penggabungan itu sangat hebat hingga membuatnya melampaui batas pertumbuhan spesies. Oleh karena itulah, mereka butuh banyak manusia kuat agar hasil penelitiannya tetap stabil. Mendengar ocehan paman tersebut membuat Light naik pitam. Dengan itu dia memerintahkan Nemumu dan Gold untuk membebaskan penderitaan para petualang yang menjadi subjek penelitian. Hanya dalam sekali tebas, monster itu langsung modiar. Padahal Nemumu dan Gold belum menggunakan sihir. Si paman yang tetap tenang aja karena ternyata monster itu belum tumbang guys. Monster itu kembali bangkit. Light yang hendak membantu tapi Kito langsung menyerangnya. Pertarungan pun kembali terjadi dengan cukup sengit. Tapi meski Nemumu menebas monster itu beberapa kali, tetap aja meski terluka monster itu kembali beregenerasi tubuhnya. Melihat Nemumu yang tak serius, akhirnya Gold turun tangan. Dia menyerang dengan pedang tapi tetap sama aja. Melihat itu, paman pun semakin sombong karena ya usaha mereka tetap sia-sia. Merasa kesal, akhirnya mereka berdua pun mode serius, dan inilah yang terjadi. Awalnya paman ini tetap sombong, tapi setelah melihat monster buatannya tidak kembali beregenerasi, dia pun terkejut. Di tengah si paman tidak terima dengan kenyataan, Nemumu malah melakukan hal yang di luar nalar anjir. Aduh, hancur tuh. Scene lalu pindah kembali ke pertarungan antara Light dan Kito. Kito di sini agak berkeringat setelah mengetahui betapa kuatnya Light. Dia yang tersungkur. Light lalu berkata jika Kito itu pengecut. Kito sesaat teringat dengan ucapan Elio. Mendengar itu tentu membuat Kito kembali murka karena merasa dirinya selalu diremehkan. Di sini Kito kembali menggunakan Grandius, tapi di sini terlihat efek sihirnya yang agak berbeda dari sebelumnya guys. Efeknya semakin kuat sehingga membuat langit bergemuruh, tapi itu bukan apa-apa bagi Light. Dia tetap tenang. Dia tahu adanya elemen sihir yang membuat pedang semakin kuat dan fleksibel.
Kito yang kesal karena meski terkena tebasan Grandius, Light tidak terluka sedikit pun. Light yang menyuruh Kito agar terus menebasnya, tapi tetap saja Light tidak terluka. Itu membuat Kito menjadi semakin gila karena Light di luar nalar. Dengan itu Light menyerang Kito beberapa kali lalu membuatnya terpental. Kito lalu bersujud dan meminta maaf pada Light. Begonya, dia malah bilang jika dirinya adalah calon hero dan pahlawan. Oleh karena itulah Kito meminta agar Light tidak membunuhnya. Anjing. Bahkan Kito juga akan memberikan Grandius. Mendengar itu pun Light semakin kesal karena jika Kito adalah seorang calon pahlawan, dia akan tetap berusaha sesulit apapun tantangannya. Tapi Kito malah menyerah. Light bilang jika Elio, Gimra, dan Wordy tidak pernah menyerah hanya untuk melindungi Mia. Sedangkan Kito yang merupakan calon pahlawan malah kayak gini anjir. Kito yang kabur tapi kakinya malah terluka karena serangan Light. Light membenarkan perkataan Mia bahwa Kito adalah seorang pengecut yang cuma bisa kabur. Terlihat mayat Gimra dan Wordy yang tergeletak. Karena di sana banyak monster, Light pun akan mengubur mereka di abyss. Sedangkan Elio akan dibawa ke tempat Mia untuk dirawat. Di tengah itu masih sempat-sempatnya anjir, Kito dan partnernya malah bertanya bagaimana nasib mereka. Tentu mereka akan dibawa ke abyss karena banyak pertanyaan yang akan Light tanyakan pada mereka. Dan ternyata Light pernah berpapasan dengan Kito, tapi entah kapan, andai saja dia bisa berbuat lebih, mungkin Wordy dan Gimra tidak akan mati. Mereka lalu berteleportasi ke abyss. Sesampainya di sana, tentu itu membuat Kito dan partnernya semakin terkejut karena Abyssal yang merupakan dungeon paling berbahaya di dunia malah dijadikan markas oleh mereka anjir. Di sana Light sudah disambut oleh waifunya, yaitu ada Mei, ada Aoyuki, Ellie, dan Nazuna. Mereka yang bertanya siapa orang yang mereka bawa. Light bilang jika mereka adalah penjahat yang telah membunuh banyak manusia untuk dijadikan subjek penelitian. Karena mereka tahu tentang Master, jadi Light membawanya. Mendengar itu, para waifu overpower ini pun menunjukkan intimidasi yang membuat Kito pengen kencing. Tentu saja mereka terkejut karena level mereka sangat jauh berbeda dari level yang ada yang mereka ketahui dah. Mereka yang berencana akan membunuh Kito setelah mendapatkan informasi, Light pun menyuruh semua waifunya itu untuk sabar. Tentu saja mereka semua langsung mematuhi apa yang diperintahkan oleh Light karena Light adalah panutan mereka semua. Light lalu menyuruh Gold untuk membawa Elio, sedangkan Nemomo disuruh untuk membantunya menguburkan jasad Gimra dan Wordy. Kocaknya lagi, Kito dan partnernya ini malah mencari-cari alasan agar mereka dibebaskan. Light lalu bertanya pada mereka apa yang akan mereka lakukan ketika mereka berada di posisi unggul dan ada orang lemah yang meminta maaf seperti mereka. Scene pindah ke Mia yang sudah sadar di penginapan Light. Light bilang jika timnya telah menangkap pembunuh petualang, sedangkan teman-teman Mia mati, kecuali Elio yang masih bisa diselamatkan. Mia pun tentu menangis dan berterima kasih berulang kali karena pengorbanan Gimra dan Wordy. Mia masih hidup. Bayangkan guys, kalian ada di posisi Mia, punya temen mengorbankan nyawa agar kalian bisa tetap hidup. Anjing, sedih banget gua. Lanjut, setelah itu Light yang kembali ke guild petualang, dia pun langsung dipromosikan naik ke peringkat C karena dia telah berhasil menangkap pembunuh petualang dan juga menyelamatkan 2 petualang lainnya. Oleh karena itu, dia langsung dipromosikan naik 2 peringkat, dari peringkat F ke peringkat C. Shin lalu kembali ke penginapan, di mana Elio dan Mia memutuskan untuk berhenti menjadi petualang karena Mia sudah agak trauma guys. Apalagi setelah kematian Wordy dan Gimra yang membuat kelompok mereka berkurang. Sedangkan kalau dengan orang lain ya kayak ada yang kurang dah. Elio dan adiknya akan pulang ke kampung halaman. Mia dan Light lalu berjanji bahwa mereka akan berjumpa kembali.
Light berkata jika dirinya nanti telah mengungkap semuanya, dia akan mengajak Elio dan Mia ke makam Gimra dan Wardy yang berada di Abyssal. Setelah itu, Light kembali ke Abyss, di mana dia disambut langsung oleh Mei dan Ellie, yang mana Mei dan Ellie langsung menyerahkan hasil penyelidikannya pada Light. Ellie menggeledah isi kepala Kito dan partnernya menggunakan sihir terlarang, yang mana ternyata istilah Submaster yang diucapkan oleh Kito itu benar adanya, yaitu Submaster adalah kerabat Master yang mempunyai kelebihan untuk menaikkan level dengan sangat cepat, dan fakta yang mereka ketahui lagi yaitu Master bisa menyebabkan kehancuran bahkan seluruh dunia. Tapi mereka tidak yakin dengan itu, karena jika Master hanya seorang diri, hal itu mungkin tidak akan terjadi. Setelah itu, Light yang bertanya keberadaan Kito dan partnernya ternyata dan di sini mereka punya rencana yang disusun langsung oleh Mbak Ellie ini, yaitu mengamankan kesatria merah putih yang merupakan Submaster untuk mencari informasi selanjutnya mengenai Master. Mereka sudah membuat umpan agar mereka masuk perangkapnya. Scene lalu diakhiri dengan memperlihatkan anggota kesatria putih. Nah, itu dia alur cerita yang kita bahas hari ini. Seru banget kan? Dari awal sampai ending bikin gregetan, haru, sampai senyum-senyum sendiri. Jangan lupa share pendapat dan teori kamu di kolom komentar ya. Kita mau banget dengar suara kalian. Jangan lupa juga subscribe dan nyalain notifikasi biar nggak ketinggalan episode breakdown anime seru lainnya. Untuk kalian yang request anime tertentu, tulis aja langsung guys di komentar. Siapa tahu jadi video berikutnya. Sampai jumpa di video movie senpai selanjutnya. Stay wisdom dan tetap semangat jalani hari ini. Yaru.